Saudara, sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang ada di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35, di mana Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Apa maksud di sini? Mari kita baca terlebih dahulu. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jadi pada saat itu, waktu Yesus sedang melakukan sesuatu, datang beberapa orang Farisi supaya Yesus meninggalkan tempat di mana dia berada di situ, karena seolah-olah memberitahu sesuatu bahwa dia ingin menyelamatkan Yesus. Orang Farisi itu mengatakan bahwa Herodes hendak membunuh engkau. Jadi dengan meninggalkan tempat itu, maka mereka dapat menyelamatkan Yesus. Orang Farisi itu golongan dari para rabi dan ahli Taurat, rabi atau guru, dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Jadi ahli Taurat dan guru yang memegang teguh secara mutlak seluruh hukum Taurat. Nah, bagaimana sesudah mereka menyuruh Yesus pergi karena Herodes hendak menangkap dia? Yesus menjawab di dalam ayat 32. Ya, jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Jadi dia menyebut Herodes itu sebagai si serigala. Nah, bahwa dia menyembuhkan dan mengusir setan. Menyembuhkan orang dan mengusir setan. Hari ini dan besok. Nah, dan pada hari ketiga akan selesai. Apa maksudnya di situ? Kita lihat selanjutnya. Tetapi hari ini dan besok aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Nah, Yerusalem tempat pembunuhan nabi-nabi ternyata, walaupun itu adalah bait Allah. Tempat ini bersejarah zaman dulu, banyak nabi dibunuh termasuk Nabi Yesaya. Nah, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku merindukan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Bagaimana sejarah bangsa Israel zaman dulu, zaman purba, di mana raja satu taat pada Tuhan, raja yang lain tidak taat, lantas banyak nabi-nabi dimunculkan di situ untuk mengingatkan mereka. Nabi-nabi itu mengalami persekusi, bahkan dibunuh oleh raja-raja yang tidak mau taat kepada Tuhan itu. Jadi Yerusalem, tempat di mana bait Allah berdiri, di situ juga terjadi pembantaian terhadap Nabi Allah dan firman Allah sendiri. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Di sini ada kemauan atau ketidakmauan orang Yerusalem untuk tidak mau menerima firman Tuhan itu. Nah, di sini tampak ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bila orang menekankan hari ini adanya suatu kehendak bebas, di mana
seseorang dapat menolak dari perintah Tuhan, keinginan Tuhan. Jangan Yerusalem yang betul-betul dikasihinya, ternyata Yerusalem menolak. Di sini penekanan terhadap yang berteologi kehendak bebas adalah seperti itu. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, pelajaran yang saya baca ini disampaikan oleh pengajaran Alkitab yang ingin menekankan ada kehendak bebas yang berlawanan dengan Allah yang menentukan segala-galanya. Seseorang berhak menolak atau menerima pekabaran Allah, atau Allah yang sudah menentukan pasti orang ini selamat atau orang ini tidak selamat. Orang ini mau menerima atau tidak. Nah, penekanannya pada saat ini mungkin masih dalam proses di mana seseorang itu dalam satu konteks dia melakukan sesuatu yang digariskan. Dia menolak firman Allah. Sementara Allah sudah tahu sebelumnya terlebih dahulu. Namun ini terlepas dari pertentangan antara kubu Calvinisme dan Armenian. Kita melihat terlebih dahulu dalam konteks ini. Ternyata Yerusalem itu simbol kemuliaan Allah dan kasih Allah kepada bangsa Israel, yaitu umat pilihannya. Tetapi mereka ternyata menolak sehingga terjadilah tulisan yang disampaikan di dalam kitab Lukas ini tentang Yerusalem yang menolak Allah. Kita tidak akan melebarkan bagaimana kebebasan memilih atau kebebasan berkehendak itu pada manusia ataukah sepenuhnya semua sudah ditentukan Allah. Yang kita pastikan adalah tugas di hadapan kita sepanjang kita mendengar firman Allah dan kita tahu akan kebenaran itu. Kita sudah sepatutnya untuk mengikuti firman dan kebenarannya, bukan sebaliknya menolak.